Oke, teman-teman, hari ini ada di chapter 11 dan di chapter 11 nanti kita akan menginjak, bagian pertama di listening ya. Jadi struktur kita sudah, selesai untuk, materinya. Tapi saya harap teman-teman nanti kalau masih ada waktu, silakan diisi waktunya untuk, melatih strukturnya seperti itu atau belajar latihan seperti itu. Nah, di listening ini nanti karena dia adalah comprehension ya, teman-teman. Comprehension itu kita disuruh untuk memahami apa yang dikatakan, eee, orang dalam bahasa Inggris, di listening ya. Jadi kita disuruh mendengarkan, terus kita disuruh memahami. Oke, bukan kita disuruh menangkap satu kata yang diucapkan atau 2 kata yang diucapkan tadi apa, bukan, tapi seluruhnya atau keseluruhan atau holistik seperti itu. Dan untuk konteks, komunikasi atau konteks percakapan, conversation, entah itu satu arah atau 2 arah. Nah, konteksnya itu nggak terbatas, teman-teman. Jadi listening itu bisa dibilang, babnya banyak banget. Nggak akan ada habis kalau kita, bahas bab satu misalnya agreement, misalnya juga disagreement, misalnya juga, asking for help, kemudian asking for advice, misalnya seperti itu tuh, apa namanya, banyak banget, nggak terbatas seperti itu. Nah, karena pertemuan kita terbatas, maka nanti kita akan menggunakan teknik, latihan kemudian pembahasan, seperti itu. Jadi teori kita kesampingkan, tapi kita lebih ke latihan kemudian pembahasan, seperti itu. Karena sebenarnya teori itu ada yang harus dikuasai dulu sebelum kita ke teori ya, teman-teman. Kalau menurut saya, yaitu tentang, vocab. Itu nanti ada tahap di listening namanya adalah rekognisi atau recognition. Nah, recognition itu teman-teman bisa mengenali misalnya satu kata atau 2 kata yang diucapkan di dalam, keseluruhan teks itu, mengenai apa, kata apa, seperti misalnya nih teman-teman mendengar kata send. Nah, send itu kalau di dalam kalimat itu bisa aja ini artinya mengirim ya teman-teman, verb 2 atau verb 3 juga bisa. Send juga bisa ini teman-teman, artinya aroma, biasanya untuk bunga. Nah, ini bacanya 2 ini sama tapi artinya beda ya, ya bacanya sama-sama send, tapi yang atas itu artinya mengirim, kalau verb 3 ya yang dikirim, seperti itu. Kalau send yang di bawah itu adalah aroma bunga biasanya, seperti itu. Nah, untuk bisa mengenali ini kita harus menghubungkan ke konteks, seperti itu. Nah, nanti ada hubungannya dengan vocab ya, teman-teman. Dan comprehension yang saya sampaikan tadi, teman-teman diminta untuk memahami keseluruhan, apa namanya, keseluruhan percakapan. Kemudian vocab-nya teman-teman yang saya bilang tadi ya, yang namanya rekognisi tadi itu benar-benar sangat, diperlukan di sini. Oke, makanya vocab itu dilatihnya bukan dari hafalan ya teman-teman, tapi lebih ke penggunaan. Kalau di listening ya teman-teman sering-sering dengerin. Misalnya kalau latihannya listening TOEFL ya boleh sering-sering mendengarkan, soal listening TOEFL, seperti itu. Nanti diulang-ulang seperti itu, dicoba jawab, kemudian kalau salah nggak apa-apa, dicoba didengar lagi, kalau teman-teman bisa itu sambil ditirukan, ya jadi itu prosesnya. Nah nanti jadi menulisnya listening itu ketika kita menirukan mengucapkannya, nanti otak kita akan merekam seperti itu. Misalnya scent, oalah ternyata scent itu tulisannya S-C-E-N-T. Nah itu artinya aroma, bacanya scent, sama kayak S-E-N-T. Jadi tergantung konteks. Nah untuk di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 parts atau 3 bagian soal ya, karena jenis soalnya beda-beda teman-teman. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama ada short dialogue atau short conversations. Jadi nanti ada part A ini short conversation yang hari ini akan kita pelajari. Kemudian ada part B, kalau part B ini long dialogue atau long conversations, teman-teman. Dan kalau yang ketiga part C itu namanya adalah long talks. Jadi monolog, kita dengerin satu orang yang ngomong agak panjang, seperti itu. Nah, untuk part A yang hari ini kita akan pelajari, yang saya sebutkan tadi namanya short conversations, itu percakapan pendek. Nah, nanti setiap soal ya, teman-teman akan mendengarkan audio atau, percakapan dalam bahasa Inggris antara 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nah, nanti si A ngomong apa, dijawab oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu nggak ditulis di soal, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tetap fokus di pertanyaannya juga. Ya, karena nanti untuk menjawab, pilihan A, B, C, D itu, kita fokus pada kita fokus pada soal yang dibacakan. Jadi ketika, percakapannya selesai teman-teman jangan langsung, eee, kurangi fokus jangan, tapi tetap fokus karena soalnya masih dibacakan. Nah, kemudian nanti
cara menjawabnya atau kalau teman-teman ketinggalan soalnya gitu ya, teman-teman bisa mengingat-ingat apa yang diucapkan sama si B. Oke, karena kebanyakan jenis soal ini itu adalah menanyakan apa yang dimaksud sama si B, walaupun nggak semua, teman-teman. Oke, jadi fokus sama pembicara kedua. Oke, nah untuk part A ini paling banyak di soal listening nanti. Jadi totalnya soal listening itu adalah 50 soal, yang mana nanti part A ini itu nomor 1 sampai nomor 30, teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih dari 50%-nya, lebih dari setengahnya, 30 soal, seperti itu. Nah, tips dari saya, teman-teman konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan keadaan sekitar teman-teman ya. Nah, kalau perlu teman-teman pakai headset yang ada noise cancelling-nya, supaya suara lebih jelas dan tidak terganggu oleh kebisingan di sekitar teman-teman atau kondisi di sekitar teman-teman ketika belajar. Kemudian fokus pada pembicara kedua ya. Karena kebanyakan soal jenis part A ini itu menanyakan apa yang dimaksud oleh si B atau pembicara kedua. Kalau nggak gitu kata kuncinya itu atau yang apa namanya? Yang di apa namanya? Intinya yang ditanyakan itu adalah mengenai yang diucapkan sama si B. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, walaupun teman-teman fokus sama pembicara si B, teman-teman jangan sampai ketinggalan sama si pembicara A ya. Karena si pembicara B itu kadang, teman-teman, menjawabnya itu menggunakan idiom. Nah, idiom itu apa? Idiom itu perumpamaan. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya teman saya mengajak saya makan nih. Pris, ayo makan. Nah, terus saya bilang, aduh perutku mau meledak. Nah, itu bukan berarti benar-benar perutnya mau meledak ya, teman-teman. Bukan literary seperti itu, tapi maksudnya dia sudah kenyang. Maksudnya yang diajak saya itu sudah kenyang gitu. Jadi itu adalah perumpamaan. Jadi untuk tahu maksud dari perut mau meledak tadi itu adalah kita cocokkan dengan apa yang disampaikan sama si A. Karena si A tadi ngajak makan, berarti perut mau meledak itu konteksnya kalau si penjawab ini sudah kenyang. Nah, walaupun seperti itu jarang ya, teman-teman. Tapi ada gitu. Jadi ada beberapa soal yang si B ini jawabnya menggunakan idiom yang saya sampaikan tadi. Makanya teman-teman juga harus fokus sama pembicara pertama. Jangan sampai ketinggalan, oke? Kemudian yang terakhir tipsnya adalah teman-teman harus berhati-hati dengan pengecoh di pilihan A, B, C, D. Nah, pengecoh itu maksudnya bagaimana, Sir? Atau wujudnya bagaimana? Gimana kita bisa tahu kalau itu pengecoh? Nah, pengecoh ini biasanya, teman-teman, pilihan A, B, C, D yang mengandung satu atau dua kata yang diucapkan sama si pembicara B, sama pembicara kedua. Oke. Nah, biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu malah biasanya salah. Karena ceritanya sudah dirubah atau diganti. Nah, biasanya jawabannya itu kadang malah kita nggak dengar diucapkan sama si B, tapi artinya sama. Istilahnya adalah menggunakan paraphrase. Paraphrase itu menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda. Jadi intinya sama yang diucapkan sama si B, tapi kata-katanya itu beda gitu. Jadi pakai sinonim, bisa ada nyebutnya sinonim juga. Seperti itu. Ya, jadi memang harus fokus, teman-teman. Jadi bukan kita mendengarkan satu kata sama tadi saya dengar si B bilang ini, berarti jawabannya yang ada yang diucapkan. Nggak selalu seperti itu. Oke, makanya harus dipahami secara keseluruhan. Itu perlu banyak latihan, teman-teman. Nah, setiap soal listening nanti, teman-teman itu hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan satu soal. Kalau teman-teman dalam waktu 12 detik ini belum menemukan jawaban, maka audio nomor berikutnya akan langsung start. Ya, nggak bisa kita pause, nggak bisa kita back juga. Ya, dan audio itu cuma dimainkan sekali kalau teman-teman ngambil real test. Ya, yang asli dari ITS itu TOEFL yang asli dari ITS itu audionya jalan sendiri. Intinya kita nggak bisa replay, nggak bisa pause, nggak bisa kita stop dulu, nggak bisa. Jadi waktu berjalan otomatis juga. Oke. Nah, makanya 12 detik ini kalau teman-teman kurang latihan atau jarang mengerjakan latihan soal listening TOEFL itu nanti akan terasa sangat cepat, teman-teman, atau bahkan waktunya kita ngerasanya kurang. Kita butuh waktu lebih. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa dengan latihan soal listening TOEFL ini, trust me, 12 detik nanti bakal sisa banyak, teman-teman. Kadang teman-teman baru 2 detik timernya jalan atau misalnya 3 detik timernya jalan, itu nanti sudah nemu jawabannya. Seperti itu. Nah, untung-untung kalau teman-teman sudah terlatih untuk latihan listening ini sambil mendengarkan itu teman-teman bisa sambil
memecah konsentrasi, maksudnya membagi konsentrasinya. Sambil mendengarkan, sambil memahami, teman-teman sambil membaca pilihan A, B, C, D. Nah, tapi itu tidak disarankan ya. Itu disarankan untuk teman-teman yang sudah latihan sering-sering gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya untuk latihan listening ini baru-baru ini, saran saya fokus dulu mendengarkan yang diucapkan apa. Boleh sambil pejamkan mata biar nggak terganggu sama visual. Oke? Nah, nanti teman-teman fokus sama audio. Habis itu kalau sudah dipahami, sudah audionya berhenti, baru teman-teman buka mata sambil lihat pilihan A, B, C, D. Sambil dipahami. Oh, ini jawabannya, langsung diklik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memaksimalkan tadi yang saya sampaikan ya, untuk memaksimalkan belajar teman-teman, saya sarankan untuk menggunakan headset. Kalau teman-teman punya itu headset yang noise cancelling, ada bantalan kupingnya itu dipakai itu ya, teman-teman. Karena itu lebih mendukung latihan teman-teman. Dan saya juga merasakan sendiri ketika latihan menggunakan loudspeakers, oke, jadi pakai apa namanya, speaker itu yang kencang sama pakai headset, itu walaupun soalnya sama ya teman-teman, itu lebih jelas kalau kita pakai headset. Seperti itu. Karena nggak terganggu sama sekitar. Karena yang kita dengarkan hanya audio dari percakapan tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai listening dan listening bagian pertama. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh chat ya, karena selama latihan listening nanti saya mute teman-teman semuanya ya, punya saya juga. Oke, untuk jawabannya nanti silakan dikirim di chat setelah apa namanya, paling lambat 12 detik setelah timer, setelah soal dibacakan, seperti itu. Dan karena listening ini merupakan skill atau keterampilan, maka teman-teman harus sering-sering terampil. Kemudian ada pertanyaan nih, Mister, kalau misal ketinggalan itu biar nggak ke-distract gimana ya? Nah, jangan panik, Miss. Saya juga pernah dulu, bukan pernah sih, berkali-kali. Ini kesalahan kita kalau misalnya kita ketinggalan satu soal, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ngambilnya online ya, misalnya tesnya itu yang online, itu kan layarnya otomatis pindah ke nomor berikutnya. Nggak, apa namanya, dan kita nggak bisa back. Nah, misalkan kita belum jawab, nggak apa-apa, ikhlaskan. Kalau kita kayak nyesel, kita grundel gitu ya, kita kepikiran gitu, itu nanti kita jadi nggak fokus dengan soal berikutnya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, it's okay. Jadi nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Karena gimana lagi kita nggak bisa back. Daripada kita nyeselin itu terus terlalu kepikiran, akhirnya soal yang satunya yang kita hadapin sekarang ini malah jadi salah, kita nggak jadi fokus, mending ikhlaskan dulu, kita fokus sisanya. Seperti itu. Atau ada tips lain teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ngambil yang online ya, karena kalau online kan layar nggak bisa back teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngambil yang offline, itu teman-teman bisa misalnya ketinggalan audionya, kan teman-teman memegang ini lembar jawaban. Itu misalnya teman-teman nomor 2 nih. Nomor 2 terus teman-teman ketinggalan. Nomor 2 kan 12 detik, audionya udah lewat, pindah ke nomor 3. Itu teman-teman titikin dulu aja, bebas di mana, di pilihan ABCD itu bisa. Jadi nggak ada yang dikosongin nanti. Tapi kalau di listening yang online, teman-teman nggak bisa back. Nah, cuman enaknya online itu teman-teman, teman-teman bisa pakai headset. Jadi suaranya itu jelas banget, clear. Sedangkan kalau teman-teman datang yang offline, itu kalau tempatnya nggak bagus, saya dulu pengalaman sekali tes offline udah kapok teman-teman, karena audionya itu atau speakernya itu pecah. Ada dua speaker, jadi kayak tubrukan gitu, nggak bareng gitu suaranya. Kemudian ruangannya pun waktu saya tes itu menggema teman-teman. Intinya situasinya nggak mendukung gitu. Akhirnya suara itu kayak pecah gitu, kayak dua orang ngomong bareng gitu. Jadi suaranya kayak nggak jelas gitu. Apalagi ruangan menggema itu jadi pecah banget gitu. Jadi makanya dulu pakai jurus tebak-tebakan gitu. Nah, tapi memang disarankan untuk ngambil yang online aja. Nanti kalau teman-teman ngambil yang online, ketika soal keluar sambil teman-teman mendengarkan itu klik pilihan A, B, C, D bebas. Pilih dulu aja, masalah ganti nanti ketika soal sudah selesai dibacakan baru teman-teman cari jawabannya. Intinya jangan ada yang dikosongin, makanya diklik dulu aja supaya nanti teman-teman nggak ada yang kosong. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kalau tes offline duduknya random atau ditentukan panitia, Master? Kalau saya dulu, tapi saya udah lama banget ya teman-teman, udah sekitar 3 tahun kalau nggak salah yang offline itu sebelum pandemi. Nah, saya dulu acak. Jadi
datangnya karena saya mungkin datangnya juga terlambat karena sebelumnya ada kelas gitu ya. Makanya telat terus saya ditaruh di belakang gitu sama beberapa tutor yang lain yang juga telat gitu. Jadi setahu saya, random, Mas. Tapi tetap sih kalau nanti teman-teman telat ya mungkin ditaruh di belakang, kalau misalkan teman-teman datang lebih awal mungkin disuruh duduk di depan, seperti itu. Dan kayaknya itu juga mempengaruhi psikis ya, mempengaruhi mental, kayaknya tempat duduk itu. Makanya saya sarankan lebih enak itu, ambil yang online aja, yang teman-teman cuma di kamar masing-masing, nggak perlu mandi. Kadang juga saya dulu pernah, membantu yang pakai celana pendek gitu, jadi kayak nggak terlalu formal gitu, jadi kayak kesannya lebih santai gitu. Tapi kalau teman-teman yang offline tuh kadang ya, teman-teman mohon maaf waktu saya dulu itu ada kadang kan kursinya itu dibuat dari kursi yang dipakai itu kursi yang biasanya dipakai di kuliahan-kuliahan itu yang dibuat dari besi yang ada kursi lipat itu teman-teman yang ada bawahnya itu ada tempat tas, tempat itunya. Nah, itu kadang ada yang kakinya itu kesenggol itu, glontang gitu. Nah, itu ganggu banget gitu. Ketika kita fokus tiba-tiba ada suara itu kayak fokus itu tiba-tiba pecah itu. Jadi makanya, lebih enak kalau kita sendirian misalnya di kamar, online gitu, itu lebih enak. Termasuk, tetap online sebentar, ada pertanyaan kalau di ILTI Gramedia kemarin saya tanya dia online tapi bisa Eee, on the spot. Kayak gitu termasuk tetap online ya Mister? Soalnya disuruh bawa headset juga. Nah, kalau jadi beberapa tempat contohnya ILTI Gramedia itu bagus. Entah kita datang, entah kita di kamar sendiri atau yang jarak jauh itu remote itu, kita disediain maksudnya kalau kita datang ya, kita kalau datang atau offline itu kita disediain komputer. Jadi kita nggak pakai speaker. Jadi memang beberapa tempat itu tempatnya memadai, contohnya ILTI Gramedia itu kalau nggak salah di Jawa Tengah ya, Mas, di Solo atau di Jogja kalau saya nggak salah, ILT itu. Nah itu, memang, eee, apa namanya, memang, mendukung ada tempat untuk kayak lab komputer gitu, ada kayak lab bahasanya gitu. Tapi untuk kebanyakan yang selama saya alami, offline itu kayak nggak ya yang saya ceritakan tadi teman-teman, tempatnya itu gema, terus pakai speaker 2 pecah gitu, terus kursinya itu dibuat dari besi yang mana itu bisa mengganggu. Kadang juga handphone itu ada yang lupa silent, lupa matiin gitu, kadang bunyi itu sangat mengganggu, teman-teman. Terus ada yang bilang, "Saya pernah online tapi pakai Google Form, audionya pasang sendiri dikasih sama panitia jadi bisa undur cuma waktunya ketat." Nah, itu pasti TOEFL prediksi, Mas. Kalau yang ITS, teman-teman, itu, yang asli ITS ya, karena TOEFL prediksi itu banyak, ada yang pakai website sendiri atau aplikasi, contohnya nanti di Kingdom teman-teman nanti akan, dikirimi website gitu. Jadi tesnya sistem website tapi bukan Gform ya. Tapi kalau biasanya lembaga-lembaga yang misalnya belum bisa afford website atau aplikasi, biasanya mereka tesnya pakai Gform, seperti itu. Tapi itu prediksi, bukan asli dari ITS, seperti itu. Ya, IELT, Mister kenapa TOEFL prediction lebih terjangkau bahkan bisa free? Nah, contohnya saya teman-teman, saya juga menyediakan, TOEFL prediction, bahkan ada yang free tapi masih belum selesai ya, nanti rencana saya mau bikin, di live di TikTok, live di YouTube seperti itu nanti free dibahas langsung gitu. Tapi, kenapa TOEFL prediction lebih terjangkau? Karena tujuannya beda. Kalau TOEFL prediction teman-teman sekarang ya, itu sebenarnya bukan tujuannya untuk yang tes, itu tujuannya adalah untuk yang memberi tes. Jadi untuk lembaganya. Maksudnya untuk apa? Itu untuk promosi, teman-teman. Ya, jadi kalau apalagi kalau dikasih pembahasan. Nah, nanti kalau pembahasannya enak, kan pembahasan enak itu bukan ke semua orang, teman-teman. Tapi mungkin beberapa lah, 1, 2 misalnya, itu ada yang nyantol, itu nanti daftar. Jadi sekarang itu, ya ini kita buka-bukaan ya, kayak saya misalnya sering banget dapat, jargon ke WhatsApp itu mengenai tes TOEFL prediksi gratis, free gini-gini, tapi ada syaratnya, kita harus share ini, share itu di grup WhatsApp, grup ini. Ini biasanya, untuk tujuan, promosi atau iklan, seperti itu. Jadi memang, kan iklan itu atau marketing itu banyak teman-teman caranya, oke. Tapi kalau di Kingdom enggak, kalau Kingdom kan nggak ada tes prediksi, teman-teman, kita adanya tes untuk makanya ketika tes nanti anggap aja itu tes untuk mengetes hasil belajar teman-teman.
kayak gitu. Walaupun dapat sertifikat juga. Kalau dari beberapa alumni itu ada yang bilang ada yang bisa dipakai, ada juga yang enggak gitu. Who knows like that? Karena saya sendiri juga bukan bagian sertifikasi ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau tanya mengenai sertifikat, bisa langsung ke admin lembaga seperti itu. Kemudian kalau asli itu resmi ITS, kalau predik nggak bisa buat tujuan formal, ITS buat LB. Ya betul, setahu saya ya teman-teman. Dan dari testimoni beberapa orang, karena saya sendiri belum pernah mencoba gitu daftar beasiswa. Tapi kalau dari kesaksian beberapa alumni, beberapa member-member saya sendiri juga di kampus Inggris misalnya. Nah itu mereka bilang kalau LPDP itu cuma bisa pakai 2 jenis. Sebenarnya satu sih, karena Bappenas itu juga lewat ITS ternyata teman-teman. Jadi TOEFL-nya Bappenas sama TOEFL yang asli dari ITS. Tapi ketika saya pernah nyoba itu daftar di Bappenas ternyata sama, mereka pakai TOEFL-nya ITS. Penampilan sama, bahkan saya pernah soalnya itu ketemu yang sama teman-teman. Kayak gitu. Iya banyak saya nggak mau. Sebenarnya teman-teman ikut aja nggak apa-apa. Untuk kalau bisa teman-teman rekam layar itu karena buat koleksi soal teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengumpulkan koleksi soal. Contohnya kalau saya itu kalau ada tawaran gitu-gitu ikut aja buat ngambil soal-soalnya. Karena kadang soal-soalnya itu buatan mereka sendiri teman-teman. Nah kalau yang bagus ya saya pakai. Tapi kalau misalnya ada kata I atau you di structure itu udah pasti itu nggak dipakai gitu. Jauh dari karena teman-teman nggak akan pernah menemukan di soal struktur ada kata I, you, us, our misalnya. Nggak akan, karena nggak ada orang curhat di TOEFL nggak ada teman-teman. Seperti itu. Pasti tentang scientific, entah his itu ngomongin tokoh laki-laki atau her, tokoh perempuan atau its misalnya. Its itu untuk misalnya benda-benda di alam, misalnya tentang fakta tentang suatu binatang misalnya polar bear atau beruang kutub misalnya penguin, misalnya lebah seperti itu apa namanya? Itu kan kata gantinya it's, kalau banyak ya there gitu. Atau they kalau jadi subjek atau kalau jadi objek them gitu. Nah, kalau teman-teman menemukan di structure ada I atau your atau our fix itu buatan sendiri. Itu bukan tes TOEFL itu tes grammar, teman-teman. Kayak gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya juga bikin soal-soal TOEFL untuk nyusun buku lah intinya gitu, teman-teman. Untuk ya buat pendukung misalnya kalau apa namanya bisa menunjang teman-teman nanti kalau misalkan ada yang daftar di Kingdom terus saya ngajar nanti bisa saya rekomendasikan buku saya seperti itu. TikToknya apa Sir? Nanti mungkin saya kirim di grup ya. Karena saya malu tuh. Atau nama saya di TikTok itu nama saya. Nanti kalau teman-teman cari. Ya baru bikin sih sebenarnya teman-teman. Baru bikin saya. Oke, intinya semangat ya. Pokoknya teman-teman gini, TOEFL itu sebenarnya makanya 1 bulan itu yang saya berikan ke teman-teman hanya kulitnya aja, hanya bagian luarnya aja, hanya apa ya, dasarnya lah intinya kayak yang perlu teman-teman kuasai dulu. Nah, untuk penguasaannya atau prosesnya biar teman-teman itu bisa nancep itu tergantung teman-teman masing-masing. Misalkan kalau teman-teman nanti sering latihan, sering belajar, sering ketemu dengan jenis-jenis soal misalnya yang kemarin chapter 10 itu kan banyak yang kesulitan, bukan cuma teman-teman aja. Banyak bahkan tutor di kamu Inggris pun banyak juga yang kesulitan di bab itu. Yang bukan ngajar grammar ya, bahkan yang ngajar grammar juga banyak, teman-teman. Makanya saya bilang chapter 10 itu yang paling sulit kayak gitu. Tapi kalau udah biasa, nanti teman-teman ketemu ya, misalnya ketemu kata which itu teman-teman udah sering ketemu, oh which kan nggak bisa lengkap, subjek atau objek setelahnya pasti hilang, nah pasti nanti. Tapi hati-hati sama in which, walaupun mirip which sama in which tapi pemakaiannya beda. Itu nanti ketika teman-teman sering-sering ketemu latihan itu nanti akan nancep sendiri, hafal sendiri. Jadi insting nanti atau feeling nanti. Ketika tes itu bisa dipakai feeling itu. Jadi kita langsung jawab, oh ini salah, ini salah, ini salah. Oh jawabannya yang ini, jawabannya yang ini. Itu jadi insting ketika teman-teman sering ketemu soal. Kayak gitu. Enaknya TOEFL itu grammar nggak semua ditanyakan teman-teman. Cuman sedikit, cuman 10 bab yang kita pelajari. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Intinya teman-teman semangat aja. Kalau butuh apa-apa silakan japri saya. Misalkan di luar kelas, kalau waktu kelas teman-teman tanyakan, jangan sungkan-sungkan. Oke, nggak ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada berarti sekarang kita latihan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena listening ini adalah merupakan salah satu dari 3 skill, bukan 3 skill, 4 skill dalam bahasa, speaking, listening, writing, sama reading. Nah, listening ini salah satunya, maka teman-teman harus terampil.
Nah, karena keterampilan maka teman-teman harus terampil. Caranya terampil ya hajar latihan terus, oke? Nah, makanya metode yang saya pakai latihan bahas, latihan bahas. Nah, silahkan dicoba dulu. Ini saya mute semua ya, punya saya juga. Silahkan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Sedapatnya teman-teman dulu. Tadi dengarnya apa? Silahkan dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, dengan naskahnya supaya lebih gampang untuk kita tirukan juga kalau teman-teman mau nirukan ya. Mari. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu mau berangkat? Ya, kemudian si cowok bilang, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW. Nah, kayaknya mereka lagi teleponan, teman-teman. Oke, nah si cowok ini udah berangkat lagi perjalanan seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha ya. He is leaving now. Dia lagi berangkat sekarang. Nah, kalau yang bravo, he has to go out of his way, itu artinya adalah si cowok has to itu harus ya, harus go out of his way itu mencari jalan lain gitu atau meninggalkan jalannya yang sekarang atau caranya yang sekarang. Jadi dia harus cari jalan lain atau cara lain. Bukan itu. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Si cowok tidak akan segera berangkat. Nah, itu malah kebalikannya ya, bukan teman-teman. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Si cowok ini akan melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, bukan ya. Jadi bukan bagaimana si cowok akan melakukan sesuatu, tapi lebih ke berapa lama lagi. Kapan seperti itu. Nah, jawabannya adalah now. Yang mana jawabannya yang alpha. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Jangan takut salah, dicoba lagi. Silakan teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada Alpha, ada juga Charlie, dan ada juga Delta. Kita cek, kita dengarkan kembali. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah atau bisa masuk ke dalam rumah? Nah, kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Nah, pertanyaan tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan atau yang dipikirkan si cewek yang dilakukan oleh Steve? Nah, karena si cewek merasa kalau dia nggak mengunci pintunya buat Steve, berarti si cewek ini mengira kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Ya, nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. That's right, jawabannya Charlie ya. He was able to open the door. Steve itu mampu membuka pintunya. Kalau yang Alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan ya, nggak ada keterangan apakah Steve mengunci pintu atau tidak. Oke, kalau yang Bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Steve itu berusaha tapi gagal masuk ke dalam rumah. Nah, jelas-jelas tadi pintunya tidak dikunci, teman-teman, sama si cewek. Sepertinya ini ibunya ya, sama ayahnya gitu. Dia pergi terus tanya anaknya namanya Steve itu kira-kira bisa masuk ke dalam rumah nggak? Terus si ibunya bilang nggak dikunci kok pintunya gitu. Ya kalau yang Delta, Steve itu meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu bukan si Steve, ya, tapi ibunya yang si cewek, si B. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Alright, lanjut ke number 3. Dicoba lagi, silakan teman-teman. Number 3.
The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo dan juga Delta. Alright, kita cek bersama ya antara Bravo atau Delta. Kita cek teman-teman, kita dengarkan kembali. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok sepertinya pelayan teman-teman. Nah, dia tadi menawarkan the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Jadi menu makan spesial malam ini adalah ayam kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutup. Nah, si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya si cewek nggak suka dengan yang ditawarkan. Ya, kadang doesn't itu terdengar sangat cepat, teman-teman. Sangat sedikit gitu. That doesn't sound good to me. Nah, itu kan nggak terlalu terdengar gitu. Makanya itu perlu di perlu di latih seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir, kenapa pakai tanda tanya? Nah, ini saya teman-teman yang salah ya, karena buru-buru waktu bikin. Ini memang seharusnya bukan tanda tanya, tapi titik. Karena ini ngasih tahu, bukan bertanya. Nah, tapi memang si cewek menjawab gitu ya. Tapi intinya yang alpha ini kalau saya narik kesimpulan, kayaknya dia adalah pelayan gitu. Jadi waiter. Dia adalah seorang waiter, kemudian menawarkan menu makan malam spesialnya ke yang cewek. Terus si cewek bilang kalau intinya dia nggak suka yang ditawarkan. Jadi dia lebih pengen makan yang lain. Tapi sebenarnya itu benar. Itu harusnya nggak tanda tanya ya. Harusnya titik seperti itu. Oke, nice. Nah, tapi kalau jawabannya yang paling tepat adalah yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih atau lebih menyukai menu makan malam yang lain atau yang berbeda dari yang ditawarkan. Seperti itu. Kalau yang Alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkunnya. Nah, ayam kalkunnya bukan untuk didengarkan, itu udah dimasak, udah mati, teman-teman. Nggak kedengeran gitu ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa kalau menu makan malamnya terdengar spesial. Bukan, karena jelas-jelas dia bilang, that doesn't sound good to me. Ini ya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Nah, itu tadi. Kalau di structure kita nggak boleh nemuin ini, nggak akan, teman-teman. Nggak boleh ada yang disingkat. Pasti does not. Tapi kalau di speaking, teman-teman akan sering banget menemukan singkatan-singkatan seperti ini. Dan biasanya dibacanya ya sama kayak preposisi seperti ini, teman-teman. Itu dibacanya cepet banget dan kadang nadanya dipelanin. Jadi kayak turun gitu nadanya. Karena dia termasuk ke jenis kelas kata yang tidak terlalu penting. Ya, maksudnya untuk maknanya, bukan ke strukturnya. Kalau strukturnya nggak boleh hilang itu. Seperti itu. Tapi untuk maknanya dia nggak terlalu penting. Oke, kalau yang Charlie, si cewek menyukai terutama ayam kalkun panggangnya. Bukan ya, jelas-jelas dia tidak suka dengan yang ditawarkan. Jadi jawaban yang paling tepat yang Delta. Lanjut lagi ke nomor 4, silahkan teman-teman. Number 4. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, thumbs up. Ada jawaban Bravo, 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 dan sepertinya semuanya menjawab Bravo. Nah, ini mulai terbiasa ya, teman-teman. Enak, kalau udah terbiasa tuh enak kok. Jadi memang jawabannya Bravo, good job. Itu tadi kita dengarkan kembali. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply?
Nah itu tadi, jadi si cewek bilang, "Bisakah kamu membantuku dengan PR, fisikaku malam ini? Aku benar-benar kesulitan dengan itu." Kemudian si cowok bilang, "Sorry, I'm busy tonight." Maaf, aku sibuk malam ini. Nah berarti dia nggak bisa bantuin ya, jadi jawabannya bravo, he can't help her tonight. Si cowok nggak bisa bantuin si cewek malam ini. Nice, lanjut ke nomor 5, teman-teman. Silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Delta, ada juga Charlie, dan ada juga jawaban Alpha. Nice, kita dengarkan kembali ya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Kalau diartikan, bagaimana menurutmu tadi mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus? Nah, kemudian si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Saya nggak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Maksudnya si cewek ini ketiduran teman-teman di kelas. Nah, bisa dibayangin ya bagaimana dia bisa tertidur di dalam kelas, itu berarti kelasnya bagaimana, seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alfa, di situ matanya si cewek itu sakit. Bukan ya, bukan karena sakit, tapi gara-gara kuliahnya Profesor Martin. Karena si cowok tanyanya adalah mengenai Profesor Martin. Kelasnya Profesor Martin, maaf, bukan Profesor Martinnya ya. Kalau yang Bravo, she thought the lecture was great. Si cewek merasa kalau kuliahnya itu sangat luar biasa. Bukan, kalau luar biasa harusnya dia malah semangat, malah nggak ketiduran, tapi dia malah ketiduran. Berarti bisa dibayangin. Kalau yang Charlie, the class was boring. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kelasnya Profesor Martin itu tadi membosankan. Kalau yang Delta, si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Bukan gara-gara gak ingin lihat ya, tapi karena kuliahnya seperti itu, karena penjelasannya. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba ke nomor 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Alpha, Bravo. Oke, antara Alpha atau Bravo. Kita cek. Kita dengarkan kembali dulu. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi kalau diartikan, sudahkah tagihan-tagihan bulan ini semuanya dibayarkan? Ataukah itu sesuatu, ada sesuatu lagi yang baru gitu maksudnya ya, yang kita perlu urusi sekarang atau selesaikan sekarang. Nah, kemudian si cowok bilang, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon sama listriknya, tapi bukan kartu kreditnya atau kartu kreditnya belum dibayar. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan sudah dibayarkan. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya yang alpha. Kalau yang Bravo, they don't have enough credit to pay the bills. Mereka nggak memiliki cukup saldo di rekening mereka untuk membayar tagihan-tagihannya. Nah, nggak ada keterangan apakah mereka punya saldo atau punya uang nggak di rekeningnya ya untuk membayar. Jadi kita nggak bisa jawab yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, apa yang dikatakan si cewek di telepon itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek tadi bertanya ya, bukan ngasih tahu. Masa ada orang bertanya nggak bisa dipercaya? Kan bertanya, bukan ngasih tahu, seperti itu. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok itu
telah menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihannya. Tidak ada keterangan bagaimana si cowok membayar. Nah, kartu kredit tadi itu disebutkan sebagai salah satu tagihan yang belum dibayar. But not the credit cards. Ada banyak kartu kreditnya ya, ada S-nya di situ dan belum dibayarkan semua. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Nice. Kita lanjut ke number 7. Silakan teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga delta, ada juga bravo. Oke, antara bravo, delta, atau alpha kita cek. Kita dengarkan dulu teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Nah, run somebody's errand. Run errands itu artinya menyelesaikan urusan-urusan, teman-teman. Menyelesaikan tugas-tugas, kayak gitu. Jadi ini kalau diartikan, si cowok bertanya, akankah kamu bisa atau dapat kembali ke sini, ke tempatnya si cowok, dari menyelesaikan urusan-urusannya si cewek sebelum jam 4? Nah, kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Saya bakal kembali ke tempatnya si cowok secepat yang saya bisa. Intinya diusahakan kembali dengan cepat gitu ya sama si cewek. Tapi dia nggak bisa memastikan apakah sebelum jam 4 atau setelah jam 4. Dia hanya bilang secepatnya kalau udah selesai dia balik. Nah, jawabannya adalah yang delta ya teman-teman. She'll try to return fast. Si cewek bakal berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, kalau yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek si cewek akan menelpon balik secepatnya atau dengan cepat. Bukan menelpon, tapi si cowok harus datang secara fisik gitu ya. Jadi harus datang in person kayak gitu. Kemudian yang bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek pasti kembali sebelum jam 4. Nah, si cewek nggak memastikan jamnya jam berapa ya. Dia hanya bilang kalau dia bakal balik secepatnya. Bravo nggak bisa karena ada jawaban delta, teman-teman. Oke, karena delta lah yang lebih tepat gitu dibandingkan bravo. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, nggak ada akad pinjam-meminjam di situ. Nggak ada juga janjian mengembalikan di situ ya. Jadi nggak bisa, fix jawabannya adalah yang delta. Si cewek bakal balik dari mana? Dari menyelesaikan semua urusan-urusannya sebelum jam 4 seperti itu. Tapi dia bilangnya secepatnya, dengan cepat seperti itu. Oke, jawabannya delta nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Silahkan teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Alright, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silakan. Baik, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Ada juga Charlie. Oke, antara bravo atau Charlie. Kita dengarkan kembali audio dan skripnya, teman-teman. Mari. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Nah, itu kalau kurang lebih kalau diartikan ya. Si cowok itu bertanya, have you seen Tim? Apakah kamu melihat Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Saya benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Nah, ternyata Tim ini nelpon pacarnya kelamaan mungkin ya. Jadi tagihannya membengkak gitu. Kemudian si cewek bilang, well, he was here just a minute ago. Baru aja dia tadi di sini. Nah, berarti sekarang udah nggak di situ, tapi baru aja dia di situ, teman-teman.
Oke, kita cek ABCD. Kalau yang alpha sama delta memang benar, itu udah pasti salah, teman-teman. Jadi jawabannya teman-teman adalah Bravo, kalau nggak gitu Charlie. Kita cek apakah Bravo atau Charlie. Kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi itu di situ, di tempatnya si cewek, hanya untuk sebentar. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitarnya si cewek, maksudnya di dekat situ, di situ beberapa saat lalu. Nah, apakah jadi perbedaannya cuma di sini, teman-teman. For a moment itu artinya hanya untuk sebentar, only for a moment ya. Kalau yang Charlie, a short time ago, beberapa saat lalu. Bedanya yang Bravo itu pakai durasi, berapa lama tim di situ. Kalau yang Charlie itu short time ago itu kapan tim tadi di situ. Nah, yang lebih tepat adalah kapan ya, teman, karena just a minute ago. Barusan tadi, barusan aja. Nah, jawabannya berarti yang Charlie, teman-teman. Tim was around a short time ago. Seperti tim tadi di situ. Berapa lama? Nggak tahu, nggak disebutkan tadi berapa lama tim di situ. Ya kan? Jadi jawabannya bukan yang Bravo, tapi Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 9, silakan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silakan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Kita cek, kita dengarkan kembali audio dan skripnya. Mari teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia kayak kesel gitu ya. Dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Jadi ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku. Meskipun atau padahal tandanya itu berkata kalau tempat ini tuh sudah dipesan. Sudah ada yang mau pakai gitu. Nah, kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu cari tempat parkir lain gitu. Maksudnya si cewek, ya udah ayo kita cari tempat lain aja buat parkir gitu. Nggak usah jadi masalah maksudnya si cewek gitu ya. Nah, what does the woman mean? Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak suka tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan gara-gara suka tidak suka ya teman-teman. Karena suka tidak suka mereka nggak bisa parkir di situ. Udah ada mobilnya. Masa ditumpuk di atasnya kan nggak bisa. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek nggak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka belum parkir, mereka belum turun. Berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek ini lega atau apa ya, tenang gitu atau puas. Titiknya atau tempatnya itu sudah dipesan, maksudnya tempat parkirnya itu sudah dipesan. Nah, tapi bukan ya teman-teman, karena walaupun sudah dipesan, ada yang nyerobot, ada yang ngambil tempat mereka. Akhirnya mau nggak mau mereka harus cari tempat lain. Kalau di luar negeri setahu saya gitu teman-teman. Kalau kita kalau pergi kemana gitu ada reservationnya buat terutama tempat-tempat yang ramai ya. Dan itu kalau kita nyerobot tempat parkirnya itu nanti dapat denda dan itu mahal banget. Dengar-dengar seperti itu. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di sana. Karena ada mobil lain tadi. Nah, berarti ketemu jawabannya adalah Delta. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Terakhir untuk ronde pertama. Nah, di nomor 10 ini ada idiom yang saya maksud di penjelasan awal tadi. Intinya teman-teman coba dulu supaya terbiasa ya. Silahkan dikonsentrasi teman-teman. Silahkan. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Well, thumbs over. Silahkan jawabnya dikirim di chat teman-teman. Oke, ada jawabannya Delta, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Alright, antara Alpha, Bravo, atau Delta. Kita dengarkan kembali ya, supaya lebih enak dibahas. Mari. Number 10.
Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, do you have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup banyak makanan bagi semua tamu yang menghadiri resepsi ini malam ini? Nah, kemudian si cowok bilang, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Nah, ini yang saya maksud tadi. Contohnya teman saya ngajak saya makan nih. Terus saya bilang, aduh perutku mau meledak gitu. Nah, itu maksudnya bukan beneran kena santet atau misalkan makan bom, bukan teman. Tapi itu kekenyangan gitu. Maksudnya udah kenyang, menolak untuk nggak ikut gitu. Atau karena dia udah kenyang nggak mau diajak makan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk ini adalah alpha. Betul teman-teman. There's plenty to eat. Ada banyak untuk dimakan atau ada banyak makanan. Seperti itu. Kalau yang Bravo, kulkasnya rusak. Kan nggak nyambung teman-teman. Misalkan kalau ada orang tanya, kita punya cukup banyak makanan nggak? Terus kita jawabnya, kulkasnya rusak bro. Nah kan nggak menjawab gitu. Berarti itu maksudnya kulkasnya mau meledak, bukan berarti benar-benar mau meledak teman-teman. Tapi itu maksudnya udah penuh. Udah banyak sekali makanan akhirnya nggak bisa lagi dimasukkan gitu. Jadi menggunakan majas seperti itu. Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di dalam kulkas. Bukan ya, karena yang diomongin bukan tempatnya, tapi lebih ke jumlahnya. Jadi yang Charlie itu tidak menjawab. Kalau yang Delta, he is not sure if there's enough. Si cowok nggak yakin jika ada cukup makanan. Nah di di yang diucapkan sama si B tadi itu tidak ada ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan keraguan teman-teman. Misalnya I don't know atau I'm not sure atau who knows seperti itu. Nah kalau misalkan nggak ada seperti itu berarti dia yakin gitu, dia tahu seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha. There's plenty to eat. Nah itu tadi ronde pertama untuk listening yang bagian bagian part A teman-teman. Sebelum kita lanjut ke part B atau ronde kedua, ronde terakhir, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Okay, everything is fine, right? Kalau nggak ada pertanyaan, so far so good. Let's go on to the next round. Kita lanjut ke ronde berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah kita belajar. Silahkan, teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Well, thumbs up. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan semuanya teman-teman menjawab delta. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Well, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Jadi bagaimana menurutmu tadi mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Nah, kemudian si cowok bilang, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, si cowok ini GG, teman-teman. Nah, jawabannya betul, yaitu yang delta. Ya, the exam was not very difficult. Ujiannya sama sekali nggak sulit. Seperti itu. Nice. Next, number 2. Silahkan dicoba lagi. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Kita dengarkan kembali. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Ya, jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau bagaimana keadaanmu hari ini? Kemudian si cowok bilang, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar agak nggak enak badan.
Atau dia bilang aku lagi sakit gitu ya. Jadi betul jawabannya adalah yang alpha teman-teman. He's not feeling very well. Si cowok lagi nggak enak badan. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Dicoba lagi. Silakan teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara alpha atau Charlie, kita dengarkan kembali teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Sudahkah keluargamu berada dalam bisnis? Maksudnya berbisnis gitu ya. Sudahkah keluargamu berbisnis untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek bilang, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku barusan didirikan tahun lalu. Pertanyaan tadi adalah, what does the woman say about the family business? Apa yang dikatakan si cewek mengenai bisnis keluarga? Nah, berarti jawaban yang paling tepat, ya betul, yang alpha ya teman-teman. The company was founded about a year ago. Nah, found itu verb 1 ya, artinya mendirikan. Kalau find itu beda, itu menemukan artinya. Kalau ini found itu verb 1-nya artinya mendirikan. Nah, founded itu pasif, to be founded ya, artinya didirikan. Jadi perusahaannya atau bisnisnya itu didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, kalau yang Bravo, ternyata si cowok itu bisa menjalankan bisnis. Nggak tahu kita, si cowok bisa menjalankan bisnis atau enggak, karena tadi tidak dibahas ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya si cewek itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Nah, yang dibahas bukan keluarganya, tapi lebih ke bisnisnya keluarganya, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung selama setahun. Habis itu bubar, bukan ya? Karena nggak ada keterangan udah bubar atau tidak tadi. Yang pasti baru didirikan tahun lalu. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nice, lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba lagi. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi harus menunggu di bandara untuk waktu yang lama? Nah, kemudian si cowok bilang, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai yang dijadwalkan. Nah, berarti betul jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. The plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 5. Silakan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, silakan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Tapi nomor 5 ini memang banyak yang salah, teman-teman nggak apa-apa. Karena ini banyak, ini ada jebakannya. Ini masalah vocab. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, dan Alpha, dan Bravo. Nah, sudah lengkap nih. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita dengarkan kembali ya. Mari teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on.
What does the woman imply? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, "Apakah kamu mau gabung denganku di kolam?" Maksudnya diajak berenang bareng di kolam gitu ya si cewek. Kemudian si cewek bilang, "Oh, I'll just run and put my suit on." Nah ini teman-teman, kata run di sini nih, bikin bikin, apa namanya, bikin bingung ya. Karena kalau diartikan kata per kata, "Oh, aku mau lari dan memakai pakaianku." Nah ini maksudnya gini, aku akan lari dan memakai pakaianku, itu maksudnya sebentar. Aku mau ganti pakaian dulu. Maksudnya saya mau lari itu maksudnya saya akan buru-buru, saya bakal cepetan gitu ya. Put my suit on berarti saya bakalan cepet-cepet ganti baju, habis itu dia ikut renang. Suit di sini maksudnya pakaian di sini ya pakaian renang teman-teman untuk, nyebur ke kolam, seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang iya betul jawabannya yang Charlie ya. Jadi she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan berganti pakaian dengan cepat karena run di situ maksudnya berlari itu maksudnya dia buru-buru, cepet-cepet gitu. Dia nggak mau nungguin si cowok, maksudnya nggak mau membuat si cowok nunggu gitu. Dan, go swimming itu, pergi berenang maksudnya nyemplung ke kolam, seperti itu. Nah kalau yang Alpha should rather go running, itu artinya sama dengan yang Bravo teman-teman. She doesn't want to go into the pool. Yang Alpha kan artinya si cewek itu lebih memilih pergi berlari. Kalau yang Bravo, berarti kan yang Alpha kan dia nggak mau renang ya teman-teman, nggak dia nolak, ajakan si cowok. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam kolam, maksudnya tidak ingin berenang juga sama si cowok. Nah kan artinya sama teman-teman, hanya kata-katanya aja hanya yang kata-katanya ada berbeda dan nggak mungkin ada satu soal jawabannya 2. Nah kalau ada seperti ini udah pasti fix ini salah Alpha sama Bravo. Oke, dua-duanya pasti salah, nggak mungkin salah satu benar karena artinya sama. Kalau yang Delta, she needs a sweatsuit to go running. Dia perlu, pakaian keringat atau pakaian ketat itu ya untuk, berlari. Nah ini kan bukan konteksnya mau lari, konteksnya mau berenang ke kolam gitu. Jadi Delta juga nggak bisa ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Oke lanjut ke nomor 6 silakan. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke thumbs up. Ada jawaban, Delta, Delta ada juga Charlie. Baik kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam itu menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, kemudian si cewek bilang, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya selamat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Delta ya, teman-teman. The houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya itu tidak hancur atau tidak terbakar. Oke, kalau yang Alpha, para pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir. Nah, kita nggak tahu yang menyelamatkan rumahnya itu pemadam kebakaran atau apinya mati sendiri atau bahkan air hujan atau sebagainya. Nah, kita nggak bisa menambah-nambahkan teman-teman. Yang pasti rumah-rumahnya itu selamat. Siapa yang menyelamatkan nggak tahu, di situ nggak disebutkan tadi. Oke, maka Alpha nggak bisa karena ada firefighters di sini. Bravo juga sama, tiba-tiba ada orang yang difitnah, ada orang-orang yang dituduh gitu. Padahal nggak ada sama sekali disebutkan pemadam kebakaran. Jadi nggak bisa ditambah-tambahi ya. Nah ini kebiasaan orang Indonesia teman-teman. Kalau kita dapat info nanti disebar ke sana, dibagikan itu lama-lama jadi beda gitu. Jadi kalau di sana memang harus sama gitu, harus yang diomongin apa ya sudah itu gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Delta, rumah-rumahnya itu tidak hancur, maksudnya selamat. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silakan dicoba dulu. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, thumbs over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya.
Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu dengan skripnya, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke dalam supnya? Kemudian si cewek bilang, no, I think there is enough. Jangan, saya rasa sudah cukup. Apanya yang cukup? Garam dan ladanya. Bukan supnya ya teman-teman. Karena yang mau ditambahkan ke dalam sup sama si cowok itu adalah garam sama ladanya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo. The spices are adequate. Jadi bumbu-bumbunya itu cukup, sudah cukup. Kalau yang Alpha, there's enough soup. Ada supnya itu sudah cukup. Nah, kita nggak tahu itu supnya cukup atau kurang ya, karena nggak dibahas. Yang dibahas itu adalah bumbu-bumbunya, teman-teman. Dan si cewek bilangnya udah cukup, there's enough. Jadi rasanya udah nggak kurang asin, juga nggak kurang pedas gitu. Nggak tahu, pepper pedas ya kayaknya. Kemudian yang Charlie, she thinks the soup's too salty. Si cewek merasa kalau supnya itu terlalu asin. Nah, bukan, karena dia bilangnya enough. Enough itu cukup, udah pas gitu. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the man should add more salt and pepper. Si cowok harus menambahkan garam lagi dan lada lagi. Bukan, karena si cewek bilangnya no. I think there's enough. Udah cukup. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Ya. Oke, lanjut lagi ke number 8. Silakan teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Baik, kita cek ya. Kita dengarkan dulu dengan audionya. Kita dengarkan dengan skripnya maksud saya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu bisa membayar biaya SPP sekolah kuliahmu gitu, atau biaya SPP kuliahmu gitu. Kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan sebuah beasiswa. Nah, kalau yang Alpha itu artinya adalah si cowok itu beruntung untuk menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, maksudnya bantuan untuk pendidikan di sini ya beasiswa tadi, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang Alpha ya. Kalau yang Bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar SPP-nya. Bukan ya, karena membayar bukan pakai keberuntungan, teman-teman. Nah, tapi di di TOEFL yang asli ITS itu nggak pernah ada jawaban yang agak lucu gini, nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut tes prediksi, menemukan pilihan ganda yang agak lucu seperti ini, udah fix, jangan dipilih, teman-teman. Ya, jadi itu udah pasti salah gitu. Karena topiknya di TOEFL itu pasti akademik dan nggak ada yang menghayal seperti ini, nggak ada gitu. Jadi itu bisa jadi tips kalau teman-teman mengikuti tes prediksi. Kalau yang Charlie, he is a scholar at a college with low fees. Si cowok ini merupakan seorang guru besar atau profesor gitu ya, di sebuah kampus dengan SPP yang murah. Bukan, karena dia juga harus membayar gitu. Masa guru besar atau profesor itu membayar, kan malah justru adanya dibayar gitu ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, he paid to get a scholarship. Si cowok itu membayar untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Nggak ada keterangan bagaimana si cowok tadi dapat beasiswa dari bagaimana caranya gitu ya. Apakah dia bayar, apakah dia tes, ataukah dia dikasih dan sebagainya, nggak ada, teman-teman. Jadi kita nggak bisa pilih yang Delta karena nggak jelas apakah si cowok itu dulunya bayar atau tidak ketika dia mau dapat beasiswa. Jadi yang paling tepat yang Alpha tadi, si cowok itu beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9, silakan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit.
What does the woman say about the corporation? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Nah, jadi si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasil atau seberapa sukses korporasinya tahun lalu? Si cewek bilang, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Ya, berarti betul jawabannya yang bravo, teman-teman. It earned a lot of money. Jadi korporasinya mengumpulkan banyak uang. Maksudnya uang di sini profit, keuntungan. Seperti itu. Oke, terakhir hati-hati teman-teman, nomor 10 itu pasti ada kejutan ya. Nomor 10 ini ada vocab atau kosakata yang di Indonesia setahu saya nggak ada. Seperti itu. Tapi teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat kalau sudah nemu. Sepertinya belum ada, gak apa-apa. Kita cek bersama teman-teman, kita dengarkan dulu ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan sekarang? Nah, kemudian si cowok bilang, yes he is. He thinks his bank account is overdrawn. Ya, dia lagi OTW ke bank. Chuck itu merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu kalau saya dicek di kamus ya teman-teman, artinya adalah diambil terlalu banyak. Jadi minus. Jadi dia punya hutang ke bank. Jadi kayak kartu kredit. Nanti dia harus bayar bunganya juga. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat, sebentar. Ya, betul. Jawabannya yang delta ya, teman-teman. There isn't enough money in Chuck's account. Jadi tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Karena diambilnya terlalu banyak, seperti itu. Nah, kalau yang alpha, rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah, bukan terlalu banyak uang ya, teman-teman, karena justru malah kurang uangnya, makanya dia harus lari ke bank daripada harus bayar bunganya. Kalau di Indonesia setahu saya nggak bisa ya, kalau kita ngambil di ATM, itu kalau ada apa namanya, uang yang mengendap, minimal beberapa bank ada yang 25, ada yang 30, ada yang 15 dan sebagainya. Tergantung banknya seperti itu. Tapi kalau di sana dari audio ini ya, kalau dicek di kamus juga ada kata overdraw. Nah, itu kayaknya di sana bisa, teman-teman. Jadi nanti kalau kita misalnya tinggal 50.000 di rekening terus kita ngambil 100.000 itu bisa, tapi nanti yang 50.000 sisanya itu dianggap sebagai kredit dan itu ada bunganya. Kalau nggak segera kita bayarkan ya nambah seperti itu. Makanya Cak lagi buru-buru ke bank. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan, kemudian penjelasan sedikit ya, kemudian latihan dan pembahasan-pembahasannya untuk listening bagian yang alpha. Ya, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan sebentar saya unmute dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Untuk latihannya nanti saya kirimkan linknya di grup ya untuk soal-soalnya yang dikasih dari lembaga dulu, teman-teman. Yang modul pertama itu kan ada 3 listening. Kalau listeningnya pakai yang dari lembaga ya. Karena sebenarnya dari sumber manapun listening itu bisa kok. Kalau teman-teman punya buku listening TOEFL atau buku TOEFL lah, latihan-latihan, kumpulan latihan itu bisa latihan dari situ. Atau nanti yang saya kirimkan tetap yang dari lembaga, seperti itu. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good one everyone. See you.